Jadi tadi Anda pilih kerja. Jadi yang nikah dulu nggak bagus nih. Wah, Anda luar biasa, saudara Sandy. Wah, luar biasa. Jadi Anda mengira bahwa yang nikah pas 20 tahun itu tidak bagus gitu gitu. Iya, saya tidak suka. Oke netizen, ini kacang yang bisa Anda goreng. Ini kacang yang bisa digoreng. Kita berikut ya. Bermodalkan 40 developer, dia membangun Zoom hingga diresmikan pada 2013. Keputusannya untuk keluar ternyata memang tepat. Nah, jadi si Eric Yuan yang tepat kata karena 4 tahun sejak keluar pertama kali, Zoom berhasil menggait 650.000 pengguna dan telah memiliki 600 karyawan. Tapi bukan angka yang membuat Eric bahagia. Pada tahun 2020, dunia mengalami perubahan. Semua aktivitas relatif melambat. Kita dipaksa berkegiatan dari rumah secara online. Sekolah, bekerja, bersosialisasi, bahkan pacaran. Zoom. Nah, kalau sekarang nih masa kok COVID-19 kayak gini ya. Nah, saya mau ke Dimas dulu nih. Apakah ada setuju sekolah, kerja, sosialisasi, pacaran itu online sekarang? Yang diterapkan oleh pemerintah. Setuju tak? Iya, setuju lah. Biar karena COVID lah. Dalam hati yang terdalam ini ingin sosialisasi langsung atau masih secara online gitu? Iya. Lah, saya mau cari aman lah, siapa yang kena virus. Saya setuju aja. Setuju, Will. Kalau Siapa sih orang? Kalau pacaran online itu gimana? Pegang komputer terus. Aku kan tidak punya pacar. Jauh sekali Anda. Kalau pacaran online gimana? Terus laptop. Pak, maaf saudara ini apa tadi? Boleh diulang? Oke. Ini kalau pacaran online itu gimana sih? Ini kan pacaran sama online gitu. Gimana? Ngelus-ngelus laptop gitu. Kan nggak ada yang bisa dilus. Sebenarnya belum, saya tidak tahu juga sih sebenarnya. Tapi kalau dia dari Apa yang ngelus? Lain sih. Ini sih Sebenarnya nafsu. kalau di sini lain ya nggak apa-apa. Oke. Oke aja sih kayaknya. Oke. Kalau Nah, yang penting kan komunikasi. Kalau kata siapa itu? Atau ya gitu lah. ya gitu loh. Oke, Julius. Anda pilih dalam hati terdalam nih, ingin tetap sekolah, kerja, sosialisasi, bahkan pacaran online atau mau tatap muka ya offline? Lihat dari sekarang anak-anak SD banyak yang masuk. Ya, kalau aku juga sih mau masuk. Kita lihat pandemi ini ya nyerah-nyerah aja lah. Yang penting komunikasinya kita jalan. Alhamdulillah. Kuliah juga masih jalan. Alhamdulillah. kita ini harus Tapi kalau boleh masuk ya masuk aja. Ikut-ikut aja lah. Ya masuk. Jadi Anda setuju online atau offline ini? Awan. Juga offline. Offline. Jadi Kalau ya, ada pandemi. udah ada pandemi gitu ya. Nah, santai kita punya sudah terbungkus COVID yang mungkin bisa nih ya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Jadi saya ambil bahwa kalau masa pandemi nggak apa-apa kita lakukan semuanya itu secara online. Tapi online ini jangan sampai mengurangi semangat kita untuk terus berkarya, sekolah, bekerja, walaupun menjumpai si bebek yang ada di sana. Cie. Oke. Asik. Bahkan pacaran. Nice. Zoom jadi salah satu software wajib selama kita semua di rumah aja. Jumlah pengguna Zoom pun meningkat 30 kali lipat. Menurut BBC, penggunanya mencapai 300 juta orang per April 2020. Meski sempat diterpa berita miring soal keamanan data, Oke. tapi Eric dan tim Oke. Di sini Zoom kan pernah memiliki masalah tentang keamanan data.
ada Zoom bombing lah kemarin itu, ada yang maling data-data pribadi gitu ya, yang tidak bisa diadu sama Google kan. Zoom kan merupakan sistem backup gitu ya, menggunakan email masuk, di join, dikaitkan gitu ya. Kalau saudara Jujas dulu deh, kalau ada berita miring soal Zoom kemarin, masih gunakan Zoom nggak sampai sekarang? Karen ulang. Kan sudah ada berita miring nih kemarin ini. Dari berita-berita miring itu, apakah Anda masih menggunakan Zoom? Ya, nyari aman sih, hindar dulu sampai dapat kabar yang bagus. Baik lagi. Jangan main terabas. Aman-aman deh. Main aman, zona nyaman. Oke, kepada saudara Dimas saja lagi. Dimas, ada pilih Oke. setelah ada itu Zoom bombing kayak gitu, apakah Anda masih menggunakan Zoom? Waktu itu sih saya masih pakai sih, kalau terus story-nya ya emang saya masih pakai waktu itu. Karena menurut saya waktu itu saya tuh sebagai seorang yang lumayan aware ya sama keamanan data ya. Saya waktu itu ngecek sih langsung nanya dosen sama sebagai ini, sebenarnya itu tuh kasus lama, beberapa tahun sih lama waktu itu. Tapi kita waktu itu hebohnya tuh karena emang ya ada yang bocor aja ya, nggak karena dia nggak update aplikasinya. Saya sih masih pakai, tapi saya langsung update biar aman. Update aman gitu Karena ya. soalnya banyak hoax di sini. Ya, Indonesia nih sekarang hoax. Tapi kalau aku lihat dari Mardigo Bosman ya, tahu ya Mardigo tuh ya. Nah, kan sering itu, subscribe juga tuh. Bahwa data-data kita ini sudah dimainkan sana sini dan sebenarnya itu sudah nggak penting lagi. Nggak penting lagi. Orang itu nggak perlu lagi nomor rumah Anda, nomor Anda nggak perlu lagi. Yang mereka perlu sekarang ini, yang data real yang diperlukan itu hobi, kemauan, minat kita, itu yang ingin dicuri, passion kita, itu yang ingin dicuri oleh orang-orang asing gitu, asang gitu. Kalau ini kan kayak keamanan data pribadi ya. Nah, kalau data pribadi itu kan sudah dilengkapi ya. Nah, sekarang dunia ini inginnya kayak tadi, yang mencuri data-data tentang hobi, mencuri data-data tentang minat, habis itu fashion yang kita sukai. Itu bisa ada market-marketnya itu. Kalau menurut Jul, salah nggak kalau orang luar sana menjual-jual data tentang kita, tentang hal demikian gitu? Bukan data pribadi ya? Dulu. Belum izin ke aku deh. Biasanya kan ada kuesioner di YouTube. Anda pilih mana? Itu sebenarnya membuat data gitu. Iya. Supaya Mancing juga. ya, supaya apa yang muncul di beranda itu sesuai dengan yang minat Anda, dan itu ada market di situ. Bagusnya kalau misalkan datanya untuk apa yang kita inginkan atau yang menyenangkan kita, kayak di HP ini kan, Google tahu apa yang kita biasa tonton, tahu apa yang bisa kita lihat ya, misalkan kita tahu ya bagus. Cuman kalau misalkan berlebihan, sebenarnya kita juga tidak suka, ya nggak usah, kita juga tidak izinkan kan, jadi tidak enak. Oke, aku setuju. Oke, kalau Dimas, apakah Anda setuju bahwa data minat, bakat, habis itu data tentang fashion Anda itu diambil oleh sebuah company gitu? Oh, semua. Diambil, misal bukan sebuah data fashion, data apa namanya, kayak biasanya kan ada kuesioner data fashion, data minat, bakat, kesukaan gitu, suka makan apa, itu diambil oleh company. Anda merasa terganggu enggak? Ada setuju enggak itu diambil company? Sebelum itu tuh kita harus pahami dulu sih sebenarnya yang mereka butuhkan tuh sebenarnya apa sih. Biasanya perusahaan-perusahaan itu butuhnya cuma angka sih. Jadi kayak misalnya ada 100 orang yang suka pakai topi kebalik misalnya kan. Nah, jadi nyari dia kayak gitu nih. misalnya kan ada yang misalnya ada 100.000 orang yang suka berbeda nih, jadi kan yang dibutuhkan di sini perusahaan-perusahaan itu datanya, angka jumlahnya ya, sebenarnya bukan dari segi undang-undang data privasi data sebenarnya nggak apa ya,
nggak melanggar hukum. Ini sebenarnya aman, oke aja. Kan data pribadi itu yang kayak privasi, misalnya ada yang tiba-tiba datang ke rumah kita nggak tahu, terus tiba-tiba marah-marah, kan aneh kan. Itu kan udah mulai ganggu privasi kan. Tiba-tiba kamera laptop kita dibajak, itu baru kan melanggar privasi juga kan. Kalau lah terlalu jauh bahaya juga sih. Iya sih. Walaupun terlalu jauh sih sebenarnya ya bisa Tidak apa-apa kalau diizinin. masukkan ke dalam hukum. Tapi sebenarnya kalau secara sadar kita tuh punya kendali akan hal itu. Kita aja tuh yang nggak sadar karena kita kadang sering oke aja gitu, next aja. Padahal di Iya. situ kalau kita baca term and conditionnya, ya kita sudah telah Banyak. menyetujui hal itu. Ya jadi sebenarnya mereka nggak salah. Kita aja yang kurang teliti ada. Oke. Saya ambil kesimpulan nih di VT sesi ini nih. Jadi keamanan data itu penting, keamanan pribadi data itu penting, baik kesukaan dan lain-lain itu penting. Jika Anda ingin diminta oleh sebuah company atau website atau apapun tentang data Anda harus baca terlebih dahulu website apa yang Anda isi dan dan gimana keamanan kredibel dari website Anda. Jangan selalu percaya dengan seluruh website dan langsung mengisi hal tersebut dengan data pribadi Anda. Oke. Kita lanjut videonya. Berbenah dengan cepat. Nah, di sini Eric Yuan mengatakan kami menyadari bahwa kami kurang memenuhi harapan privasi dan keamanan komunitas. Dan kami sendiri untuk itu dia minta maaf, jadi dia ada klarifikasi gitu ya. Setelah melewati banyak cobaan, Eric akhirnya berhasil mewujudkan impian masa kuliahnya. Menciptakan Oke, ini Eric Yuan punya impian masa kuliah nih. Yaitu kita lihat dulu impian masa Eric Yuan. menciptakan teknologi untuk pacaran tanpa harus bergerak, apalagi berkereta selama 10 jam. Nah, jadi si Eric Yuan ini punya impian ya untuk menciptakan teknologi untuk bisa pacaran, dari motivasi pacaran tadi ya, tanpa perlu kerja 10 jam. Jadi cita-cita dari Eric Yuan. Kalau Dimas, cita-cita setelah lulus itu apa? After school gitu. Ya. Sesuai pakai cita after school. After campus salah. After kampus. Ya. Oke, saudara Dimas. Kita kan bukan pagi. Ini kita benar-benar tujuan akhir hidup atau kita sebagai profesi? Kalau di sini cita-cita profesi dulu, coba. Boleh, cita-cita profesi dulu lah. Nyambung ya. Oh iya. Paham dulu. Ini cita-cita Eric Yuan nih tadi loh. Oh, tadi. Dia cita-cita di pas kuliahnya itu dia cita-cita ingin buat teknologi tatap muka gitu tanpa perlu ketemu. Nah, berhasil sekarang. Kalau ada cita-citanya apa? Kalau cita-citanya sekarang tuh sebenarnya kalau setelah lulusan itu pengennya sih bisa bangun perusahaan sendiri sih. Menyelesaikan suatu problem dalam suatu masyarakat. Saya pengennya gitu. Iya. Contohnya kayak misalnya di bidang pendidikan atau teknologi komunikasi atau disabilitas atau juga isu-isu lingkungan. Nah, saya lumayan tertarik sama beberapa kategori itu. Pengen banget sih menyelesaikan semuanya. Tadi pengennya salah satu dulu, terutama di bagian isu lingkungan. Pengen nanti setelah lulus ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Satu Wis aja. mantap. Gusti. Udah itu aja dulu. Oh, jadi gitu ya. Kalau Juljas nih, apa sih cita-cita setelah ini impian gitu? Impian masa kuliah yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang. Ya. Oke.
Jadi kalau saya lihatnya kayak gini. Pertama tuh dari hal yang terkecil dulu. Dari hal diri sendiri, keluarga, baru ya desa, baru kemana-mana. Jadi ketika kalau di keluarga, melihat dari latar belakang saya kan. Jadi profesi yang pertama saya saya akan lakukan adalah menerima tawaran dari beberapa pihak. Contohnya ya, contohnya dari pesantren, satu, jadi pengajar, satu. Yang kedua, kita rencananya ingin buat percetakan sadai, karena belum sampai sekarang belum ada percetakan. Percetakan pasti nggak semuanya. Jadi ketika ada buat kalau berhasil, ya, mungkin kita bisa buat cabang di sana. Dan sebenarnya ada nih, kita udah lama sebenarnya. Aku lihat dari olahan kepiting. Ini sudah aku kasih keren di tadi. Ya. Kepiting. Tiap hari saya tuh lihat kepiting sama nenek saya. Kepiting jual. Kok kayak gitu baik ya. Anunya apa? Perjalanan kepiting tuh diolah, ya dah. Jadi perlu ada inovasi baru di situ. Nah, saat ini saya ini masih mencari inovasi itu. Walaupun udah dapat, nanti insya Allah sama teman-teman, sama Randy mungkin, sama Dimas bisa bantu untuk bukan desa saya dengan hasil kepiting. Oke, satu lagi nih, coba kita ke Dimas lagi. Ini kan cita-cita kuliah. Ada pemilih kerja dulu atau nikah dulu? Wah, Beliau. Ini kan nggak usah kuliah. Pertanyaan ngeri. Anda pilih yang mana, dua? Pilih nikah atau pilih kerja? kalau saya sih sekarang sih kan belum ada nih mau dinikahin nih. Gimana ya? Iya, tidak ada pilihan lain selain. Tapi pun kalau misalnya ada yang mau dinikahin, ya tetap kerja dulu lah. jadi kerja dulu. Jadi Anda pilih kerja dulu. Jadi Anda berpikir bahwa orang yang nikah cepat itu nggak kerja? Tidak dong, tidak. Pak, hati-hati menjebak, Mas. Kita kan sudah, kalau kita menikah, kewajiban seorang suami ya Pak, saudara Randy. Sudah jelas bukan? Menafkahi. Oke. Menafkahi artinya bekerja. Udah wajib. Dong. Jadi kerja itu udah wajib. Berarti tidak kerja. Menafkahi wajib. Iya. Jadi Anda tadi dua-duanya secara langsung. Tadi Dimas ini kan bilang lebih dominan kerja gitu ya. Kerja. Jadi memang lebih bagus menurut Anda lebih bagus kerja atau nikah dulu jadi? Jadi tadi Anda pilih kerja. Jadi yang nikah dulu gak bagus jadi? Oh, Anda luar biasa saudara Randy. Wah, luar biasa. Jadi anda mengira bahwa yang nikah pas 20 tahun itu tidak bagus gitu. Iya, saya tidak suka. Oke netizen, ini kacang yang bisa Anda goreng. Ini kacang yang bisa digoreng. Jadi Anda tidak suka. Jadi Anda tidak suka dengan orang yang nikah duluan gitu. Tidak suka, saya benci. Oke. Woi, barbar kali ya. Oke. Kalau Anda benci, ya udah benci kan, itu kan opini gitu. Kalau sudah benci sudah. Oke, kita ke Julius. Kalau kita ke Julius lagi. Anda pilih mana? Kerja dulu atau nikah dulu? Ya. Kalau saya kerja dulu, Ren. Apakah karena kayak Dimas tidak punya pasangan yang ingin diajak nikah, atau Anda terlalu Woi, antri nih. Iya. Antri. Nunggu depan rumah tuh nah. Iya. Hati. Jadi Anda pilih mana? Jadi Anda pilih mana? Kalau saya kerja dulu lah, satu ya. Wanita mau dinikahi nggak sebasing. Mereka tuh punya apa kata ayahnya tuh? Saya ini punya anak ya. Saya sudah 20 tahun menafkahi. Mau dai kamu udah kerja, tiba-tiba mau nikahi anak saya. Woi, ngapain? Kamu tuh harus lebih dari saya, ayahnya. Ya. Jadi ya bagi saya jadi kewajiban untuk kerja dapat.
Saya Ren, jangan digoreng. Oke. Jadi dua-duanya pilih kerja dahulu jadi ya. Jadi bagaimana Kalau pendapat tidak kerja ya pasti udah kerja nanti. Oke, mendapat Kewajiban. Oke, kalau menurut pendapat Anda ini salah enggak kalau nikah dulu? Ya udah salah. Yang penting bertanggung jawab ketika sudah nikah. Oh, jadi enggak salah. Kalau Dimas nih, salah enggak nikah dulu? Maaf, saya Fred. Kalau Ayo Mas, sekarang. Gila. Pulang Ren. Saudara Randy. gimana? Salah enggak kalau nikah dulu kalau? Salah enggak? Tidak dong, tidak. Oke. Tidak salah dong, tidak salah. Oke. Kenapa tidak salah? Ya karena boleh-boleh saja dong. Kan zaman Nabi itu nikah tuh dipermudah, bukan dipersulit. Iya. Kita harus kerja dulu nih belum nikah. Enggak juga. Oke. Yang penting itu kan kewajiban suami untuk menafkahi. Oke. Jadi saya tarik kesimpulan dulu. Jadi cita-cita Anda saat masa kuliah bisa Anda wujudkan dan Anda harus berjuang keras untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Masalah perkara nikah atau kerja dulu itu terserah Anda. Jika Anda nyamannya memang nikah dahulu, maka nggak apa-apa. Kalau Anda nyamannya untuk bekerja dahulu, maka bekerjalah dan sukses Anda itu berada di tangan Anda. Oke, kita lanjut ke PT. Kuliahnya menciptakan teknologi untuk pacaran tanpa harus bergerak, apalagi berkereta selama 10 jam. Bucin tuh kayak gini, berfaedah. Berfaedah. Ini di stage terakhir nih di video ini. Bucin tuh kayak gini berfaedah. Kita ke Dimas dulu deh. Anda setuju bucin yang kayak gini berfaedah? Kata-kata ini. Ada setuju dengan bucin berfaedah? Iya, boleh sih. Setuju saya, setuju. Setuju. Kalau dari cerita dari Om Erik ini kayaknya memang bagus sih. Karena stigma negatif dari bucin dibalikkan jadi positif. Jadi Anda setuju bucin berfaedah, tapi kenapa Anda tidak bucin? Ya siapa yang mau dibucinin? Ini ada maaf. Bener. Jadi kenapa Anda tidak bucin tadi? Karena tidak ada target yang mau dibucinkan. Ya dicari dong, biar bisa kayak Eric Yuan. Step Eric Yuan bikin Zoom jadi miliarder nomor 26 orang terkaya itu bucin. Anda tidak bucin, nggak jadi miliarder gitu. 200-an. Waduh. Tak, Ini 200-an. saya iya benar. Ini sangat benar. Ya, Oke, kepada kita lanjut lagi. Duljas, Anda setuju dengan Ya. bucin tuh kayak gini berfaedah? iya kalau dari kata bucinnya ya sudah kita setuju saja daripada bucin yang tidak benar kan. Tapi kalau bagusnya tidak bucin. Jadi Anda Sih, tidak harus bucin bener sih. jadi Anda tidak setuju dengan bucin gitu. Ya, banyak ya. Banyak orang tuh sukanya cak mana? Hobi bucin lah jelas. Itu jadi kehobian. Coba opini Anda pilih bucin atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi Anda membenci orang-orang yang bucin. Enggak, enggak suka tuh bukan berarti benci. Loh, kan tadi Saya benci orang bucin, saya benci. kan tadi Nggak tuh tidak bukan suka berarti benci. Enggak suka tuh artinya saya tuh enggak galak baik. Dan benci dah. Lajulah kalau ia mau Oke. bucin-bucinan. Oke. Kalau Dimas, setuju tidak bucin? Ya, saya setuju. Setuju. Guys, gila keren. Jadi Kayaknya jomblo nih. Jadi ada setuju bucin gitu ya. Ya, saya setuju dengan semua statement oleh saudara Randy. Saya sangat setuju. Iya. Semua. Jadi ketika ada Anda setuju bucin, jadi ada setuju orang itu pacaran gitu. Pegang-pegangan tangan saya gitu. setuju, Saya setuju. Bekas saudara Randy semuanya telah berubah di otak kepala saya. Semuanya setuju dengan saudara Randy. Jadi ada setuju dengan orang pacarannya bucin, teleponnya tiap malam gitu. Lagi apa deh gini-gini pas pacaran gitu. Ada setuju?
Jadi Ya, Ren, Semua saya setuju saudara Randy. Saya Saudara sangat Randy, setuju. saudara Randy. Fenomen Anda. Ada. Halo, saudara Randy. Iya, iya, iya. Jadi, halo, saudara Randy. Iya, iya. Aku masih di sini. Kena kada dengar. Jadi keberhasilan seseorang, ide seseorang itu kadang muncul tergantung keadaan mereka ya. Kalau pas bucinnya kali apa muncul ide tersebut ya bagus. Mungkin kalau kita tidak dibucin. Ya Bisa kan. jadi pas beol, boker, ketemu ide kan. Ya berarti kita suka boker dong. Oke, oke. 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 Jadi saya tarik kesimpulan dari VT ini, oke. Bucin itu nggak salah. Yang salah itu bagaimana Anda memposisikan bucin itu ke arah yang positif gitu. Iya. Anjay. Wes, jangan lapor KPI. Anjay. Oh, KPI salah. Ngatin. Jadi dulu ya. Oke, oke, kita lihat lagi VT. Udah habis. Udah, subscribe terus. Oke. Oke, terima kasih ya saudara Dimas dan Rujas sudah podcast bersama saya di After Campus. Oke, kita tutup aja nih sedikit statement. Kesuksesan ada di tangan kalian dan kalian yang menentukan kesuksesan tersebut. 5, 4, 3, 2, 1. This is After Campus.